Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Syahputra, mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, ingin menjelaskan sebuah kasus digital yang pernah terjadi di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Pak Rio, dalam mata kuliah digital forensik. Baiklah, kasus yang ingin saya angkat di sini ialah penipuan yang dilakukan warga Nigeria dibantu warga Indonesia. Penipuan terhadap PT AP dan PT BE. Berdasarkan data Polda Metro Jaya, kejahatan lewat internet yang dilaporkan ke cybercrime mencapai 601 kasus pada 2013 atau sekitar 50 kasus per bulan. Untuk saat ini, kami bisa menerima sekitar 70 kasus per bulan pada masa itu. Kasus yang beberapa waktu terakhir diungkap jajaran Polda Metro Jaya diantaranya ialah penipuan yang dilakukan warga Nigeria dibantu warga Indonesia terhadap PT AP dan PT BE. Pelaku mencegat percakapan email dua perusahaan yang tengah bertransaksi. Pelaku DS yaitu warga Nigeria yang masih buron sampai saat ini. Pelaku memalsukan email kedua perusahaan itu. Kedua perusahaan itu merasa tengah berkomunikasi dengan mitranya. Padahal dengan sengaja tersangka mereka bersedia saat diminta mentransfer uang senilai miliaran rupiah. Warga Nigeria ini memanfaatkan warga Indonesia, biasanya korban perempuan, untuk beristri guna mencari rekening buat menampung hasil penipuan tersebut, kata Duba, saksi pada kasus ini. Para pelaku melakukan email shrifting dengan memakai tool atau software untuk mengendus aliran lalu lintas data keluar dan masuk komputer yang terhubung ke jaringan. Ya, kasus lain yang berasal dari kejahatan digital ini dengan ditangkapnya warga Nigeria dengan inisial AU oleh jajaran Reserse Kriminal Umum karena menipu perusahaan di Rusia. Perusahaan Rusia itu merugi senilai 3,7 miliar rupiah. Modusnya ialah pelaku mengirim email seolah-olah dari Top Glove, perusahaan Malaysia yang bekerja sama dengan perusahaan Rusia tersebut, meminta pembayaran atas transaksi sejumlah barang yang mereka minta, atau berpura-pura bekerja sama dengan warga Indonesia yang berperan menampung uang hasil penipuan tersebut. Saksi penipuan. Selain penipuan lewat email, kasus yang ditangani Polda diantaranya penipuan di media sosial pornografi ialah pornografi anak, hingga pencurian data. Duha mengimbau pengguna internet untuk lebih hati-hati dan waspada. Pastikan jika bertransaksi lewat email agar mengecek atau mengonfirmasi jika membeli barang online. Beli dari perusahaan yang sudah terkenal atau familiar agar lebih pasti. Lakukan transaksi COD atau bayar di tempat. Bukti digital dari mereka ini dikumpulkan polisi ialah alat sniffing, email dan komputer. Alat sniffing berperan sebagai alat bantu yang mempermudah proses aktivitas, baik berupa software maupun hardware. Email berperan sebagai saksi. Kenapa dibilang saksi? Dengan email mereka melakukan transaksi sehingga segala aktivitasnya terekam di dalamnya. 3. Sekian dari video yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya minta maaf karena saya masih dalam proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.